Moiskan sering buang peluang, Massimiliano Allegri itulah sepak bola. I Bianconeri tertunduk setelah gol Paulo Dybala di awal babak kedua dibalikan pada 10 menit terakhir pertandingan oleh tuan rumah melalui gol Albert Gudmundsson dan juga penalti Domenico Cristito. Moiskan jadi salah satu pemain yang dikambing hitamkan atas kekalahan Juventus karena memiliki banyak kesempatan untuk mencetak gol namun tak satu pun yang berhasil masuk ke gawang Griffuan. Berbicara seusai pertandingan, Massimiliano Allegri membela anak asuhnya Kean, merujuk pada keberhasilannya mencetak gol kemenangan atas Sassuolo pada 2 pekan lalu. Kean bisa mencetak gol lewat setengah peluang kontra Sassuolo. Malam ini, dia punya 5 atau 6 peluang namun tetap tak bisa mencetak gol. Memang begitulah sepak bola, kata sang juru taktik dalam wawancara selesai pertandingan. Dia memiliki pengalaman lebih meskipun sangat muda. Namun dia perlu bermain dengan sederhana dan tidak menggunakan terlalu banyak energi dalam duel-duel individual yang tak begitu membantu. Cristito tak bisa menahan tangisan setelah membantu Genoa mencetak gol kemenangan yang berpotensi membantu mereka untuk selamat dari ancaman degradasi. Sepak bola bisa memberikan Anda kesempatan yang berputar-putar. Saya merasa bahwa dia memang akan mencetak gol pada malam ini, karena pada menit ke-95 dan pada ujung yang sama, dia nampaknya tidak akan membuat kesalahan untuk kedua kalinya, kata Allegri. Inilah olahraga. Jika Anda tidak memaksimalkan peluang, maka Anda bisa dihukum. Jadi Genoa pantas meraih kemenangan ini. Manchester United dapat pukulan ganda, langkah Dybala ke Dortmund, meluluskan transfer Haaland ke Manchester City. Manchester United mendapatkan pukulan transfer ganda saat Borussia Dortmund masuk dalam perburuan Paulo Dybala dalam langkah yang bisa membuat rival Manchester City tersebut mendapatkan Erling Haaland. Memang laporan dari Corriere dello Sport menyebutkan bahwa klub Bundesliga itu telah mengajukan tawaran pada penyerang Argentina yang akan meninggalkan Juventus dengan status bebas transfer pada akhir musim ini. Manchester United juga sebelumnya dikaitkan dengan minat pada Paulo Dybala dengan manajer anyar Erik ten Hag yang dikabarkan tertarik untuk bisa membawa penyerang berusia 28 tahun tersebut ke Old Trafford pada musim depan. Kehilangan bintang Argentina ke Borussia Dortmund akan memberikan pukulan ganda bagi The Red Devils yang tak hanya kalah dalam perburuan pemain Juventus, tapi juga melihat target utama mereka Erling Haaland merapat ke Manchester City. Kembali ke Paulo Dybala, sebenarnya Dortmund juga tidak akan mudah mendapatkan penyerang Argentina itu karena akan ada banyak pesaing untuk jasanya. Selain Manchester United, beberapa klub lain seperti Inter Milan, Arsenal, dan juga Tottenham Hotspur juga dikaitkan dengan jasanya. Sebenarnya Spurs di masa lalu sudah pernah nyaris mendapatkan tanda tangan penyerang berjuluk La Joya tersebut. Tapi kesepakatan transfer senilai hampir 1,2 triliun batal lantaran Juventus berubah pikiran dan memutuskan untuk mempertahankan mantan Palermo tersebut. Pavel Nedved tuntut Moiskan cetak 25 gol musim depan. Sang striker timnas Italia kembali ke Juventus pada musim panas tahun 2021 sebagai respon atas kepergian Cristiano Ronaldo ke Manchester United di hari-hari terakhir bursa transfer. Juventus meminjamnya dari Everton dalam kontrak 2 tahun dengan kewajiban untuk mempermanenkannya senilai total 38 juta euro. Namun Moiskan tampil di bawah ekspektasi dengan hanya menjaringkan 6 gol dan 3 assist dari 41 penampilan di semua ajang pada musim ini. Kean kembali tampil mengecewakan ketika menjadi starter kontra Genoa, dengan membuang banyak peluang yang menyebabkan Juve takluk 1-2 pada Sabtu 7 Mei dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ketika berbicara dengan Sky Sport Italia, Pavel Nedved mengatakan dengan tegas bahwa dia mengharapkan setidaknya 25 gol dari sang striker yang berusia 22 tahun pada musim depan. Saya mungkin tidak bisa meminta Kean untuk mencetak 35 gol seperti Ronaldo, namun dia seharusnya mampu menyediakan 25 gol sebab dia memiliki potensi yang besar, kata Nedved. Tidak hanya Kean, Nedved juga meminta agar para penyerang Juve lainnya berkontribusi lebih dalam hal gol pada musim depan. Setelah melihat kekurangan tim asuhan Massimiliano Allegri dalam memaksimalkan peluang di sepanjang musim ini,
Jika kami memainkan Kean di dekat daerah pertahanan lawan, dia tahu caranya mencetak gol. Saya meminta lebih banyak darinya dan kami mengharapkan semua penyerang untuk berkontribusi lebih dalam hal gol pada musim depan. Sebab inilah yang kurang dalam penyelesaian kami selama ini. Akhirnya, tawaran buat Paulo Dybala datang, tapi bukan dari Inter Milan. Akhirnya ada klub yang melakukan pendekatan ke Paulo Dybala. Namun pendekatan itu tak dilakukan oleh rival Juve yang belakangan dikaitkan dengan sang bintang Inter Milan. Seperti diketahui, Inter Milan dilaporkan memendam minat terhadap Dybala. Mereka tertarik mendatangkan penyerang berkebangsaan Argentina itu untuk menambah daya gedornya pada musim depan. Nerazzurri bisa merekrutnya tanpa biaya transfer jika kontrak Dybala berakhir pada bulan Juni nanti. Adapun Juventus sendiri tak tertarik melangkah lebih jauh dengan sang bintang dan berniat pisah jalur pada akhir musim ini. Inter dilaporkan berada di posisi terdepan. Dikabarkan kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan. Namun Jorge Anton selaku agen Dybala memastikan kalau kabar tersebut tidaklah benar. Bantahan Anton membuat masa depan Dybala semakin kabur. Belum diketahui kemana sang penyerang bakal berlabuh pada musim depan. Dan baru-baru ini, kans untuk bermain di Bundesliga mampir di hadapannya. Corriere dello Sport melaporkan bahwa La Joya julukan Dybala mendapatkan tawaran dari Borussia Dortmund. Nilai kontraknya sendiri cukup menggiurkan, 4,5 juta euro per tahun dan peran penting dalam proyek yang dibangun. Mereka diketahui menginginkan Dybala sebagai pengganti penyerang yang sedang diincar banyak klub papan atas Eropa, Erling Braut Haaland. Terutama dikarenakan klausul pembeliannya akan aktif pada tahun ini. Nilai klausul dalam kontraknya cukup terjangkau untuk klub raksasa itu, 75 juta euro. Melihat kiprahnya di Signal Iduna Park sejauh ini, tampaknya kepindahan Erling Haaland sudah tak bisa terhindarkan lagi. Pihak Dybala diketahui belum memberikan jawaban pasti terhadap penawaran Dortmund. Pasalnya pemain 28 tahun tersebut tak ingin terburu-buru dalam membuat keputusan soal klub barunya. Paulo Dybala berniat mengakhiri perjalanannya di Juventus dengan sebaik-baiknya. Juve telah dipastikan finish di 4 besar Serie A dikarenakan secara hitung-hitungan sudah tak bisa dikejar lagi oleh penghuni posisi 5 Lazio. Masih ada 4 laga lagi untuk dimainkan di musim ini, termasuk final Coppa Italia melawan Inter Milan. Partai puncak itu akan dilangsungkan pekan depan di Stadion Kebanggaan Italia Olimpico Roma.